Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat setiap anugerah dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk sama-sama mau datang merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi bibir hamba-Mu, biarlah kiranya hikmat daripada Tuhan turun kepada hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini boleh jadi kekuatan juga pegangan kehidupan bagi setiap anak-anak muda yang akan berguna firman Tuhan pada Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji hormat hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke. Shalom semuanya. Gak kedengeran. Shalom. Oke. Mantap ya. Bagaimana kabar semua teman-teman Gates yang sudah lama tidak tetap muka dengan Kayanus, yang sudah lama kita tidak bisa datang beribadah di gereja kita. Kita percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi pujian bahkan penyembahan kita. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita tetap setia dalam hal doa, ya. Ainus percaya ketika kita semua bersatu di dalam doa, percaya bahwa masalah yang sedang melanda bangsa kita ini cepat selesai, ya. Intinya apa? Tetap stay home, stay di rumah. Jangan pernah keluar kalau tidak ada keperluan, ya. Apalagi anak-anak yang sekolah sudah diliburkan dari beberapa minggu yang lalu, dan kurang lebih hampir 1 bulan kita belajar dari rumah, kita beribadah dari rumah, ya. Oke, intinya taatilah peraturan yang sudah ada di pemerintah. Oke, kuncinya cuma satu, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Oke, malam hari ini kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang sama-sama mungkin namanya sudah tidak asing lagi kita dengar. Kalau Kayanus kasih tahu, nanti teman-teman pasti langsung berpikir, tokoh ini nih, oh tokoh ini nih, gitu ya. Dan rata-rata sebagian pasti sudah tahu, ya. Kayanus mau tes, teman-teman tahu siapa yang dipilih Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian? Ya? Oke, mantap, luar biasa. Ya, kita malam hari ini bahas tentang tokoh Alkitab yang namanya Yosua. Tapi bukan Yosua yang ada di GSJ, ya. Oke, ya. Yosua yang ini adalah Yosua yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan dengan sangat luar biasa. Oke, kita langsung membaca aja firman Tuhannya di dalam 1 Yosua 1 ayat yang ke-9. Teman-teman di rumah, tolong buka Alkitabnya, mau dari handphone, mau dari Alkitab pun boleh, ya. Ketika kita stay di rumah, saya tidak bisa melihat teman-teman mendengarkan sambil apa, sambil tiduran kah, atau sambil duduk kah, ya. Yang percaya bahwa dimanapun kita berada, firman Tuhan tetap firman Tuhan yang hidup, ya. Kita perlu belajar ini. Oke? Kita buka Yosua 1 ayat yang ke-9. Sudah dapat semuanya? Kayanus baca kalau sudah dapat. Firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kayanus ulang, ya teman-teman, anak-anak Gates. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Tuhan malam hari ini sama-sama mengajarkan kita
supaya kita belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Yosua. Apa sih yang kita pelajari dari Yosua? Kalau teman-teman di rumah baca atau kita semua sama-sama baca, bahwa ini adalah judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Oke? Sesudah hamba Tuhan Musa meninggal, Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa dialah yang nantinya akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Poin yang pertama adalah belajar dari Yosua adalah orang yang sangat setia. Ya, setia dalam hal apa? Selama Musa hidup, dia adalah hambanya Musa, hamba yang paling setia. Kalau bisa dibilang sangat dekat dengan Musa. Waktu Musa berdoa di Gunung Sinai, Yosua yang ikut bersama-sama dengan dia, mendampingi dia, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan Musa. Kalau belajar dari situ adalah belajar dari hamba yang setia. Teman-teman, setia itu apa? Tidak pernah namanya mengecewakan. Pernah nggak di dalam kehidupan kita tidak setia? Atau pernah nggak kita mengalami namanya kekecewaan ketika kita belajar namanya saling menghargai dan setia kepada satu perintah? Ya, kalau teman-teman tahu, setia itu sangat mahal harganya, tidak bisa dibeli. Yosua diurapi Tuhan, Yosua dipakai Tuhan karena dia adalah orang yang setia kepada hambanya Musa dan setia kepada Allah yang dia sembah. Ya, nangkap ya teman-teman ya. Poinnya yang pertama adalah setia. Poin yang kedua adalah Yosua adalah orang yang taat. Taat dalam hal apa? Taat dalam hal beribadah kepada Tuhan. Dia tahu, kalau kita baca ayat sebelumnya, bahwa Tuhan mengingatkan dia untuk selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan selalu mengingatkan bahwa jangan pernah dia goyah, jangan pernah dia berpaling. Kalau kita sama-sama baca ayatnya, ada 3 kali Tuhan peringatkan Yosua berbicara soal kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Tuhan sangat sayang dengan Yosua. Tuhan sangat peduli dengan Yosua. Makanya kenapa Yosua dipilih untuk menggantikan Musa? Karena dia adalah orang yang taat akan perintah Tuhan. Poin kedua adalah taat. Hari-hari ini bagaimana teman-teman disuruh namanya untuk belajar taat, bukan? Belajar taat untuk stay di rumah, tidak keluyuran. Belajar taat untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dari rumah dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah. Ya kan? Kalau teman-teman nggak bisa belajar taat, bagaimana Tuhan mau peduli dengan kehidupan kita? Ingat, kita sama-sama belajar dari namanya Yosua. Yosua itu orang yang setia dan taat kepada Tuhan, bahkan kepada hamba-Nya Musa. Ya, poin terakhir yang kita bagi adalah Yosua adalah orang yang berani dalam hal banyak mengambil keputusan, banyak hal yang dia pelajari dalam hal berani. Apakah hari-hari ini kita bisa seperti Yosua, belajar setia, belajar namanya taat, dan belajar berani menghadapi situasi yang ada saat ini, supaya kita tidak mudah menyerah menghadapi kehidupan ini? Ya, memang tidak mudah teman-teman, memang tidak gampang, tapi kita belajar namanya setia, taat, dan berani. 3 poin ini mungkin sangat singkat terkandung firman Tuhan, mungkin sangat cepat sekali firman Tuhan, tapi percayalah, firman Tuhan ini tidak mengurangi sedikit pun untuk kita mendengarkan malam hari ini supaya kita diberkati Tuhan. Ya, kita belajar dari Yosua. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah merasakan bahwa harus seperti ini dan seperti anak.
tapi kita namanya belajar setia, belajar taat, belajar berani. Ya, mungkin renungan firman Tuhan singkat ini bisa membawa kita semua, khususnya teman-teman yang ada di rumah, belajar setia, belajar taat. Karena anjuran pemerintah adalah kita untuk setia dan taat akan peraturannya. Ingat ya teman-teman, Kak Enos pesan bahwa jangan kita merasa diri kita ini jenuh, memang pasti jenuh. Tapi kalau kita bilang kita menyembah Tuhan di dalam rumah, menyanyikan pujian dan penyembahan, itu yang membuat hati kita ada damai. Ya, sama malam hari kita belajar seperti itu. Yosua juga sama. Ya, kenapa dia dipilih untuk menggantikan Musa? Karena dia adalah orang yang setia dan taat. Ya, oke. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Malam hari ini kami belajar dari tokoh Alkitab Yosua Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami mau belajar namanya setia dan taat kepada berani Tuhan. 3 poin yang kami bagikan, hamba membagikan malam hari ini Tuhan. Biar kiranya menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Nah, gimana guys renungannya? Pasti diberkati dong. Nah, kita kan udah diberkati nih, kita juga harus memberkati dengan ngasih persembahan di bawah ini. Nah, guys, kita juga harus stay at home, harus jaga kebersihan ya. Sampai jumpa.